kami beri nama Aero 73K. Aero 73K memiliki misi membawa payload sebesar 5 kg berupa obat-obatan, alat medis, dan darah. Nah, pesawat ini nantinya digunakan untuk pengiriman barang ketika terjadinya bencana, di mana ketika terjadi bencana sering terjadi kendala dalam proses pengiriman. Inovasi yang kami buat yaitu di mana struktur fuselage yang kami rancang itu menggunakan serat alam. Nah, proses pertama yang kami buat yaitu proses desain, di mana proses desain kami menggunakan software CATIA. Pada proses desain, bagian pertama yang didesain yaitu bagian fuselage. Setelah bagian fuselage selesai, dilanjutkan dengan mendesain bagian wings, mendesain tail boom, dan stabilizer. Setelah stabilizer selesai, dilanjutkan mendesain main landing gear dan nose landing gear. Dari desain yang telah dibuat, nilai geometri diperoleh dari data perhitungan yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses manufaktur, di mana proses manufaktur dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, proses manufaktur fuselage, kedua, proses manufaktur wing, dan ketiga, proses manufaktur tail boom dan stabilizer. Proses pertama yaitu dengan membuat master molding dan side molding. Lalu kemudian baru dapat dilanjutkan proses laminasi struktur fuselage menggunakan serat rami dan eglass. Proses laminasi dibagi menjadi 2 bagian, lalu kedua bagian tersebut disambungkan dengan menggunakan serat eglass. Proses pertama yaitu dengan membentuk styrofoam menjadi sayap, lalu kemudian membuat spar dengan jumlah 2 buah yang dipasangkan pada bagian wing center. Selanjutnya, proses laminasi menggunakan serat eglass untuk membuat skin pada sayap pesawat. Proses pembuatan tail boom seperti pembuatan pada fuselage, di mana proses pertama itu dengan membuat molding terlebih dahulu, lalu proses laminasi tail boom dengan menggunakan serat karbon dan eglass. Proses pembuatan stabilizer sama seperti proses pada pembuatan sayap pesawat, di mana stabilizer menggunakan bahan serat eglass untuk bagian skin dan karbon untuk bagian spar. Stabilizer dibuat menjadi 2 buah dan disambungkan dengan menggunakan eglass. Lanjutkan dengan proses rancangan sistem. Kami menggunakan Pixels 2.1 karena memiliki reliability yang baik dan juga sensor-sensor yang telah ditingkatkan performanya. Pesawat ini kami desain agar dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal. Namun, pesawat ini juga dapat beroperasi secara konvensional. Kelebihannya adalah ketika ada suatu tempat yang membutuhkan bantuan dan tempat tersebut tidak memiliki landasan yang cukup, pesawat ini tetap dapat beroperasi dan menjalankan misi. Ketika pesawat sudah siap lepas landas dari landasan, pesawat mengalami kerusakan pada bagian propeller engine pusher, sehingga proses lepas landas tidak dapat dilakukan. Demikian penjelasan dari tim kami. Kami ucapkan terima kasih. Semangat untuk PRTI 2020.